Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nadia Rahma dengan nama ilmiah Nipidium crassifolium dari kelompok 5 Polypodicia ya. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Bioteknologi di Bidang Pertanian. Secara umum, pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan. Padahal apabila ditinjau lebih jauh, kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian dalam arti luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja, melainkan membudidayakan serta mengelola di bidang peternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti ayam, bebek, angsa, dan pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani. Kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya, dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu teh, kopi, kelapa, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Indonesia ini terhitung ambisius dalam memperhatikan sektor pertanian. Oleh karena itu, di zaman yang canggih ini, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk kemajuan di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, techos yang artinya alat, dan logos yang artinya hidup. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi sendiri merupakan teknik baru yang harus diintegrasikan ke dalam pendekatan-pendekatan konvensional yang sudah mapan seperti pemuliaan tanaman dan hewan, produksi pangan dan pakan, fermentasi, serta produksi pupuk dan obat-obatan. Bioteknologi juga digunakan dalam pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses dengan tujuan memperoleh produksi yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta singkat dalam waktu produksi. Bioteknologi hadir bukan sebagai teknologi yang muncul begitu saja, tetapi berkembang dari serangkaian teknologi, mulai dari teknologi yang sudah lama mapan dan banyak digunakan, yang mendasarkan pada pemanfaatan mikroba maupun makhluk hidup lainnya secara komersial, sampai kepada penelitian yang lebih strategis seperti rekayasa genetik tanaman dan hewan. Dalam sejarah perkembangan ilmu genetika ada 3 periode yang dapat kita bedakan satu sama lain. Yang pertama yaitu Mendel pada tahun 1865. Melalui penelitiannya pada tanaman Mirabilis sialapa telah berhasil mengungkapkan hukum segregasi pewarisan dari faktor yang mengatur sifat tanaman yang sekarang ini kita kenal atau biasa kita sebut dengan gen. Pada tahun 70-an telah dihasilkan teknologi baru yaitu bioteknologi yang memungkinkan peneliti mengisolasi dan mengidentifikasi DNA, mengisolasi dan memindahkan gen dari satu organisme ke dalam organisme lain. Teknik ini menghasilkan DNA rekombinan, yaitu material genetik dari dua organisme yang dikombinasikan kembali dengan cara baru. Bioteknologi hadir bukan sebagai teknologi yang muncul begitu saja, tetapi berkembang dari serangkaian teknologi, mulai dari teknologi yang sudah lama mapan dan banyak digunakan, yang mendasarkan pada pemanfaatan mikroba maupun makhluk hidup lainnya secara komersial, sampai kepada penelitian yang lebih strategis seperti rekayasa genetik tanaman dan hewan. Dalam sejarah perkembangan ilmu genetika ada 3 periode yang dapat kita bedakan satu sama lain. Yang
yang pertama yaitu Mendel pada tahun 1865. Melalui penelitiannya pada tanaman Mirabilis sialapa telah berhasil mengungkapkan hukum segregasi pewarisan dari faktor yang mengatur sifat tanaman yang sekarang ini kita kenal atau biasa kita sebut dengan gen. Pada tahun 70-an telah dihasilkan teknologi baru yaitu bioteknologi yang memungkinkan peneliti mengisolasi dan mengidentifikasi DNA, mengisolasi dan memindahkan gen dari satu organisme ke dalam organisme lain. Teknik ini menghasilkan DNA rekombinan, yaitu material genetik dari dua organisme yang dikombinasikan kembali dengan cara baru. Bioteknologi ini erat kaitannya dengan rekayasa genetika. Bioteknologi memanfaatkan gen hayati dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam bidang pertanian, bioteknologi banyak memanfaatkan teknologi rekayasa genetika dalam menghasilkan tanaman varietas baru dengan kualitas unggul, nilai gizi tinggi, serta terbebas dari hama dan penyakit. Bioteknologi mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Secara keseluruhan, bioteknologi dalam bidang pertanian bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan merupakan keharusan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi syarat mutlak. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya yang aman, merata, dan terjangkau. Rekayasa genetika tanaman tersendiri sebagai manipulasi genom tanaman dengan bioteknologi, atau dengan kata lain, pengetahuan dan metode tentang pembuatan tanaman transgenik. Nah, apa sih tanaman transgenik itu? Jadi, tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi gen asing yang berasal dari makhluk hidup lainnya, bisa sesama tanaman, hewan, ataupun bakteri. Tujuan dari pembuatan tanaman transgenik adalah untuk mendapatkan tanaman unggul yang lebih baik dari tanaman aslinya. Pada awal dibuatnya tanaman transgenik sebenarnya adalah untuk mengatasi masalah pangan dunia. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan produksi pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Untuk meningkatkan luas areal pertanian tidak memungkinkan karena semakin sempitnya luas lahan pertanian. Sementara intensifikasi budidaya pertanian melalui penggunaan pupuk kimia dan pestisida menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan dampak residu pada produk yang membahayakan konsumen. Sebagian besar kehilangan produksi pertanian disebabkan oleh hama dan gulma. Dengan demikian dilakukanlah upaya pembuatan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, penyakit, dan tahan terhadap herbisida. Jadi tujuan utamanya adalah sebagai peningkatan produksi pangan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga memudahkan dilakukannya metode transfer gen pada tanaman, maka mulailah dibuat tanaman transgenik dengan kualitas yang lebih baik. Contohnya ada padi. Pada padi ini sebagai tanaman transgenik golden rice yang dilatar belakangi oleh rendahnya kandungan nutrisi pada beras dan banyaknya orang di dunia ketiga yang mengalami defisiensi vitamin A. Tanaman transgenik padi golden rice disisipi gen Python sintes dari tanaman daffodils atau bunga narsis dan Lycopene silase dari bakteri tanah Erwinia uredovora, sehingga memproduksi enzim untuk biosintesis karotenoid atau provitamin A dalam endosperm. Peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut kita untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Nah,
dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bioteknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Dengan adanya bioteknologi, banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan pada saat panen hingga pada masa panen, yaitu menghasilkan produk makanan yang bergizi, menghasilkan produk bahan penyedap, peningkatan kualitas protein, peningkatan karbohidrat makanan, memberikan efek positif pada produk pertanian atau makanan, ketahanan biologis terhadap penyakit seperti hama, gulma, herbisida, dan virus, bisa digunakan sebagai bioremidasi, dan masih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.